Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ketemu lagi dengan saya 3 hari berturut-turut kita berbicara membahas mengenai Saul. Saul si zombie. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sebentar kalau kami mau mendengar firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kami orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, yang kemarin kita sudah membahas hari pertama mengenai Saul, dia mengapa kehilangan roh atau dia mati rohani. Karena yang pertama, Saul tidak percaya Tuhan. Lalu yang kedua, Saul mengabaikan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, dan ini menurut saya puncak dari segala sesuatu yang membuat Saul menjadi zombie, benar-benar mati dia. Maka saya bilang, saya setuju dengan renungan dari Randy beberapa hari lalu ya, bahwa KKR bukan jawaban. Kenapa? Benar. Orang yang mati rohani udah nggak ada lagi tuh. Bagaimana buat hidup tuh nggak ada lagi caranya selain daripada Tuhan yang menolong. Betul. Kenapa? Perhatikan. Mengapa saya bilang Saul zombie? Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Saul kehilangan roh Allah atau Saul jadi zombie atau mati rohaninya? Yang ketiga, karena Saul mencari mengganti Allah. Gila ya Bapak Ibu ya. Dahsyat banget emang ini Saul ini. Dia mencari pengganti Allah. Mana ada? Ayatnya kita baca di dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Setelah Tuhan meninggalkan Saul dan tidak menjawab doa Saul, Saul mengambil langkah drastis yang dilarang keras di dalam hukum Taurat. Itu apa? Mencari petunjuk dari arwah. Tindakan ini adalah puncak dari penolakannya terhadap Tuhan, karena ia melanggar perintah Tuhan dan mencari kuasa lain sebagai penggantinya. Saul si zombie lebih takut kepada manusia atau rakyat dan keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dan kemuliaan dirinya, bukan ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Kita Bapak Ibu lebih senang pelayanan yang dari orang yang menyampaikan pesan Tuhan, menjadi penolong bagi orang lain. Salahkah itu? Tidak. Menjadi salah ketika itu hanya berlaku buat orang lain, bukan buat Anda atau saya. Oh, ini firman buat Anda. Ini firman hari ini itu buat Anda yang mendengarkan, bukan buat Martin. Itu yang salah. Padahal firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Buat Anda juga, buat saya juga. Bapak Ibu. Seakan-akan semua yang kita lakukan itu semuanya, itu buat Tuhan. Seakan-akan nih. Supaya saya terlihat lebih rohani lagi. Padahal saya bilang sama anak tadi pagi ya, di hari Minggu pas saya ngajar. Tahu nggak apa yang lebih buruk daripada kemurtatan? Orang bilang murtad itu buruk. Murtad itu buruk. Terus saya bilang, apa yang lebih buruk daripada murtad? Itu mati rohani. Kenapa? Kita nggak tahu. Apakah kita benar-benar meninggalkan Tuhan atau belum? Seakan-akan kita berjalan ke arah Tuhan. Seakan-akan. Tapi Tuhan nggak ada di sana. Tuhan ada di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia bisa ditipu, keluargamu bisa ditipu, tapi Tuhan Allah tidak akan pernah bisa ditipu. Seringkali kepintaran, kedudukan, uang membuat kita lupa segalanya. Padahal dulu kita bukan siapa-siapa. Dan karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita bisa menikmati dunia ini. Dan kita menjadi lupa kepada siapa si pemberi berkat ini. Kita menjadi angkuh, sombong, berlagak hebat, tidak bisa ditegur. Hidup semaunya, pelayanan semaunya saya. Dan lebih parah lagi dari semua itu, kita dengan beraninya kita bilang bahwa saya disuruh Tuhan.
Dan lebih gilanya lagi kadang-kadang kita berani meninggalkan pekerjaan Tuhan dengan alasan begitu banyak. Bapak Ibu, saya melihat di Alkitab contoh-contoh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya melihat setiap orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pekerjaannya, hidupnya nggak ada yang baik-baik saja Bapak Ibu. Tidak ada. Oleh sebab itu, dengan tegas dan dengan kerendahan hati di poin terakhir ini, saya berkata kepada kita semua, termasuk juga saya pada pagi hari ini. Mari kita bertobat. Berbalik dari jalan kita yang jahat. Dan mari kita mulai merendahkan diri kita. Kita ubah karakter kita. Kita buang segala kesombongan dan keangkuhan. Supaya kita tidak menjadi zombie-zombie berikut. Supaya kita sadar bahwa kita adalah budak Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar mengenai Saul, di mana Saul tidak pernah percaya kepada Tuhan. Saul seringkali melanggar perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dan yang terakhir, Saul mencari pengganti Allah. Oh Bapa, jangan sampai kami seperti itu. Kami seringkali mencari penggantimu. Mungkin bukan dengan orang bertenung atau dengan orang-orang yang lain. Tapi kami mencari pengganti Tuhan melalui uang, kekayaan kami, kemampuan kami, kebisaan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat. Jangan sampai kami menjadi Saul-Saul si zombie berikutnya. Tuhan, mampukan kami, tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saul mati rohani bukan karena godaan orang lain atau iblis atau siapa juga. Yudas juga sama. Dia mati kerohaniannya karena dirinya membiarkan mati. Karena dirinya sendiri membiarkan dia mati. Sampai akibatnya, puncaknya tadi saya bilang, dia mencari pengganti Allah. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.